Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis terkait kedua IPLT, yaitu IPTD IPLT Depok dan IPLT Pulau Gebang. Berikut anggota kelompok tim kami, diantaranya adalah Sinta Erguna Putri 157210003, Hada Nuriza 157210009, Muhammad Reski Darmawan 157210012, Aliza Zahra 157210028, dan Almira Abdul Khalik 157210038. Berikut outline yang hendak dibahas, yaitu diantaranya ada lokasi, daerah pelayanan, kapasitas, unit dan proses, serta pengangkutan. Baik, untuk lokasi dari UPTD IPLT Depok sendiri itu terletak di Jalan TPU Kalimulya 3, RT 003 RW 006 Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya merupakan kapasitas dan daerah pelayanan dari IPLT Depok. Nah, UPTD IPLT Depok ini sendiri berasal dari eh, pengelola dari IPLT Depok ini, yaitu unit pelaksana teknis yang bekerja dalam naungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2008. Menurut informasi yang saya dapatkan, kapasitas dari IPLT Depok ini sendiri yaitu sebesar 280 meter kubik per hari atau setara dengan 90 liter setruk tinja, dan diperuntukkan untuk melayani Kota Depok yang terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Namun informasi lainnya yang saya dapatkan, IPLT ini sendiri masih apa ya, telah melayani 20% pelanggan per tahun, dan itu data dari 2022. Data yang terbaru saya belum menemukan. Kemudian IPLT Depok ini sendiri menerapkan layanan lumpur tinja terjadwal dan sesuai dengan permintaan dalam metode pelayanannya. Bisa dilihat di posternya, itu sangat apa ya, menginfluence masyarakat Kota Depok untuk melakukan metode dengan pelayanan L2T2. Di PLT Kalimulya Depok, petinja akan diarahkan ke equalization tank. Equalization tank nantinya akan menerima lumpur tinja dan menyaring lumpur tinja dari sampah yang masih terangkut oleh truk. Kemudian, di equalization tank terdiri dari dua kali penyaringan. Penyaringan pertama adalah penyaringan yang pertama kali untuk memastikan sampah-sampah besar tersaring. Kemudian, nanti ada baris kering kedua yang akan menyaring sampah-sampah yang ukurannya lebih kecil. Kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu anaerobic digester. Di anaerobic digester bertujuan untuk memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dilakukan oleh bakteri anaerobik. Untuk melepaskan biogas, nantinya akan ada ventilasi-ventilasi di atas infrastruktur anaerobic digester. Kemudian anaerobic digester juga disatukan dengan aerobic digester. Namun anaerobic digester dan aerobic digester diberi sekat sehingga tidak menyatu. Setelah itu nantinya lumpur akan masuk ke sludge thickener. Di sludge thickener ini dirancang untuk mengurangi kadar air pada lumpur yang telah diolah. Karena setelah sludge thickener, lumpur akan masuk ke belt press, sehingga kadar air di lumpur perlu dikurangi. Kemudian nantinya lumpur akan masuk ke belt press. Di belt press ini, lumpur akan dikeringkan dan dipisahkan antara padatan dan cairannya. Cairan dari lumpur nantinya akan masuk ke aerobik anaerobik biofilter. Sementara padatan yang dihasilkan dari belt press nantinya akan dipisahkan ke kolam hasil belt press yang akan dimanfaatkan kemudian menjadi pupuk kompos. Di aerobik anaerobik biofilter, reaktornya akan dibagi menjadi dua kompartemen.
Kompartemen yang pertama adalah kompartemen anaerobik, tempat mikroorganisme memecah bahan organik tanpa adanya oksigen. Kemudian kompartemen aerobik yang organismenya akan menguraikan sisa bahan organik lebih lanjut dengan adanya oksigen. Biofilter nantinya akan mengurangi konsentrasi kontaminan seperti COD, BOD, dan TSS dalam air limbah. Kemudian, infrastruktur yang terakhir adalah kolam bak kontrol. Kolam bak kontrol fungsinya adalah untuk mengontrol kualitas air lumpur yang dihasilkan dari PLT Kalimulia Depok. Apakah sesuai dengan baku mutu untuk dibuang ke sungai atau belum? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya Almira Abdulhalik akan menjelaskan tentang unit pengangkutan dari UPTD IPLT Depok dan juga IPLT Pulau Gebang. Jadi di UPDT IPLT Depok itu tuh digunakan truk tangki septik K6 berkapasitas 3-4 meter kubik dan truk tangki septik K4 berkapasitas 2,5 meter kubik dan yang terakhir ada germotinja berkapasitas 600 liter. Nah, di UPTD IPLT Depok ini kenapa mereka akhirnya memiliki germotinja karena UPTD IPLT Depok ini melayani beberapa wilayah yang merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga jalan yang tersedia atau ya akses jalan yang tersedia itu tuh cenderung kecil, maka dari itu digunakanlah germotinja berkapasitas 600 liter ini. Baik, untuk lokasi dari IPLT Pulau Gebang sendiri itu terletak di Jalan Rawa Bebek nomor 19, RT 8, RW 7, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kapasitas dan daerah pelayanan dari IPLT Pulau Gebang. Jadi berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, IPLT Pulau Gebang ini memiliki luas lahan sebesar 12 hektar dan memiliki kapasitas sebesar 900 meter kubik per hari. Dan IPLT ini tuh dirancang untuk dapat melayani kawasan timur DKI Jakarta. Jadi nama dari IPLT sendiri ini adalah IPLT Pulau Gebang di kawasan timur yang beralamat di Jalan Rawa Bebek, RT 9 RW 7, Pulau Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI. Tahun pembangunan IPLT ini tahun 1982 dan tahun pengoperasiannya di tahun 1984. 2 tahun setelah pembangunan baru IPLT ini dapat beroperasi. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, luas lahan dari IPLT ini 12 hektar dengan kapasitas desain 900 meter kubik per hari. Namun kapasitas yang terpakai hanya 125 meter kubik per hari, yang artinya kapasitas kapasitas yang terpakai tidak sampai 20%-nya, kurang dari 20%. Terus sistem yang digunakan itu sistem konvensional dan teknologi pengolahannya pengolahan SAP atau Sludge Acceptance Plan. Lalu IPLT Pulau Gebang ini menerapkan layanan L2T2 atau layanan lumpur tinja terjadwal dan dilakukannya berdasarkan permintaan dalam metode pelayanannya. Di PLT Pulau Gebang, proses pengolahan terbagi menjadi dua, pengolahan konvensional dan pengolahan mekanikal. Umumnya, di PLT Pulau Gebang menggunakan pengolahan konvensional karena biaya lebih murah. Namun, pengolahan mekanikal juga akan digunakan jika permintaan pengolahan lumpur tinja pada hari tersebut tinggi sehingga diperlukan pengolahan tambahan, yaitu pengolahan mekanikal. Pengolahan konvensional pertama, lumpur tinja akan masuk ke konvensional sludge aeration pond. Di konvensional sludge aeration pond, lumpur tinja akan dipisahkan padatan dan cairannya. Nantinya, padatan akan masuk ke konvensional sludge dari ring bed. Sementara lumpurnya dan cairannya nanti akan masuk ke konvensional anaerobic pond. Di konvensional anaerobic pond, kemudian akan masuk ke konvensional fakultatif pond yang pertama. Nanti selanjutnya akan masuk ke konvensional fakultatif pond yang kedua. Kemudian akan masuk ke kolam maturasi dan ke konvensional final outlet pond. Untuk kemudian akan dibuang ke badan air. Untuk proses mekanikal sendiri menggunakan screw press.
screw press sendiri nanti akan memisahkan antara padatan dan cairan. Padatannya akan masuk ke sludge transport room, kemudian akan dimasukkan ke dry sludge storage room. Nanti cairannya akan masuk ke mechanical collection pond. Kemudian akan melalui dewatering, yaitu pengeringan air dengan screw press. Kemudian akan masuk lagi ke mechanical dewatering outland pond dan masuk ke mechanical aeration pond, kemudian ke kolam maturasi sebelum dibuang ke badan air. Nantinya ada juga proses yaitu nanofiltration Andrich. Nantinya nanofiltration Andrich sendiri akan masuk ke badan air juga. Nanofiltration Andrich merupakan bagian dari proses mekanikal di PLT Pulau Gebang yang merupakan salah satu opsi untuk mempercepat proses pengolahan tinja di PLT Pulau Gebang. Definisi dari bangunan penerima di PLT Pulau Gebang untuk menerima lumpur tinja dari tangki septik, kemudian kolam aerasi, nanti akan mengurangi bau dan menghilangkan partikel-partikel yang tidak berisi oksigen. Kemudian ada kolam pengendapan lumpur yang nantinya untuk mengendapkan partikel-partikel yang lebih berat. Lalu kolam fakultatif untuk mengurangi kandungan organik menggunakan bakteri-bakteri. Kemudian hanggar pengering untuk mengeringkan lumpur tinja dan mengurangi volume air limbah yang akan evaporasi. Dan kolam maturasi untuk mengurangi kandungan organik dan menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Tujuannya agar air yang dibuang ke badan air lebih terkontrol. Dan terakhir adalah kolam akhir untuk mengurangi kandungan organik, menghilangkan bakteri yang diinginkan agar lebih mengurangi kandungan organik dan kandungan tidak diinginkan agar air nantinya dapat berubah. Di PLT Pulau Gebang ini hanya menggunakan truk pengangkut air dan juga yaitu karena di Pulau Gebang ini sebenarnya mereka juga mengangkut tempat-tempat yang sulit terjangkau. Hanya mereka mereka menggunakan pompa atau sambungan pompa supaya bisa menjangkau area-area yang sulit untuk digunakan. Sekian dari saya, terima kasih banyak.